Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan anggota Almira Divasanya, Eko Putra Wahyudin, Fahmi Reza Nugraha, Nancy Fitriani, Paulina Sialagan, dan Yoga Cahaya Putra akan menjelaskan salah satu metode dalam decision tree, yaitu metode random forest. Dalam video ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu definisi random forest, apa itu random forest, kemudian bagaimana random forest bekerja, kemudian contoh soal secara manual, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir, implementasi dengan R dan WK. Sebelum kita melihat definisi random forest, kita akan melihat sejarah dari random forest. Random forest atau juga disebut sebagai random decision forest pertama kali diusulkan oleh Tim Kan Hao dari Bell Labs pada tahun 1995. Nah, apa itu random forest? Random forest merupakan metode pohon gabungan yang berasal dari metode Classification and Regression Tree atau CART. Random forest memprediksi respons suatu amatan dengan cara menggabungkan hasil prediksi K pohon. Nah, hasil prediksi random forest akan dipilih berdasarkan suara terbanyak atau voting, yaitu kategori atau kelas yang paling sering muncul sebagai hasil prediksi dari K pohon klasifikasi. Pembuatan pohon atau tree pada random forest sampai dengan mencapai ukuran maksimum dari pohon data, atau dengan kata lain, pembuatan pohon random forest tidak melakukan pemangkasan atau pruning. Hal ini disebabkan karena pembangunan dilakukan dengan penerapan metode random feature selection untuk meminimalisir kesalahan. Bagaimana random forest bekerja? Berikut adalah ilustrasinya. Dalam training proses, training set akan disampel dengan metode random sampling with replacement, sejumlah berapa tree yang diinginkan oleh pengguna. Dari setiap sampel training set akan dihasilkan satu decision tree. Pada gambar di samping berisi dua jenis contoh, label biru dan label merah. Satu objek pada test set akan diproses oleh seluruh tree, dan keputusan klasifikasi akhir adalah decision yang paling banyak dipilih oleh tree atau voting. Random forest mengembangkan banyak decision tree berdasarkan pemilihan data secara acak dan pemilihan variabel secara acak, seperti ilustrasi di samping. Setiap pohon dikembangkan sebagai berikut. 1. Jika jumlah kasus dalam training adalah N. Sampel N kasus secara acak tapi dengan pengembalian dari data asli. Sampel ini akan menjadi training set untuk membuat pohon. Jika ada variabel input M besar di mana M kecil lebih kecil dari M besar ditentukan sedemikian rupa di masing-masing node. Variabel M kecil dipilih secara acak dari M besar dan split terbaik M ini digunakan untuk membagi node. Nilai M kecil dipertahankan konstan selama pertumbuhan hutan. Ketiga, setiap pohon ditanam seluas mungkin, tidak ada pemangkasan. Pembuatan pohon keputusan. Pertama, siapkan data training. Kedua, buat decision tree yang terdiri dari root node, internal node, dan leaf node dengan mengambil atribut dan data secara acak sesuai ketentuan yang diberlakukan. Ketiga, pilih atribut sebagai root node untuk memilih atribut akar didasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gen, harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropi dengan rumus entropi sebagai berikut dan rumus gen sebagai berikut. Keempat, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Dan kelima, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Buatlah random forest dengan 3 pohon keputusan yang bisa menjawab apakah seseorang akan membeli komputer dengan nilai atribut X-nya yacht, kemudian income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating-nya dengan fair. Nah, di sini kita disediakan juga training datanya. Sini ada 14 baris training datanya yang terdiri dari 5 kolom, yaitu
umur, income, student, credit rating, dan by komputer. Dan target kelasnya itu by komputer, mempunyai dua nilai yaitu no dan yes. Ketika no maka seseorang tersebut tidak memiliki komputer, dan yes dia berarti memiliki komputer. Dan 4 variabel sisanya itu merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi by komputer ini. Nah, di sini ada 4 langkah pengerjaan yang penting. Yang pertama yaitu lakukan bootstrap sampling dari training data sebanyak n, yaitu pada kasus kita itu 14 karena data training kita ada 14 baris. Kemudian data hasil sampling itu akan kita gunakan untuk membuat pohon keputusan. Langkah kedua, untuk setiap note yang kita buat, kita akan memilih M kolom secara random yang kemudian akan dihitung informasi gainnya untuk membagi data menjadi beberapa kelas. Dalam soal tadi tidak disebutkan secara spesifik berapa M-nya. Nah, kita sepakati untuk soal ini kita memakai M sama dengan 2. Untuk data yang sangat besar yang memiliki kolom ratusan bahkan ribuan, maka jumlah M-nya juga akan semakin besar. Misalnya untuk data dengan 1000 variabel, maka M-nya mungkin bisa 200 atau 500. Yang pada intinya, M itu harus lebih kecil daripada jumlah variabel. Dan langkah ketiga yaitu ulangi proses perhitungan informasi gain sampai semua data telah termasuk dalam kelas yang sama. Nah, langkah terakhir yaitu ulangi langkah 1 sampai 3 sebanyak 3 kali untuk membuat 3 pohon keputusan. Jika kita ingin membuat 10 pohon keputusan, maka kita ulangi langkah ke-1 sampai ke-3 ini sebanyak 10 kali. Baik, langsung saja kita akan membuat pohon keputusan yang pertama. Nah, langkah pertama tadi kita harus melakukan bootstrap sampling. Bootstrap sampling itu sampling with replacement atau dengan pengembalian. Artinya kita mengambil sampel dari 4 baris ini dan hasilnya itu dan satu baris itu bisa terpilih lebih dari 1 kali. Contohnya di sini. Di sini 12 terpilih 2 kali. Kemudian di sini ada 3 terpilih 2 kali juga. Dan konsekuensinya ini berarti ada baris yang tidak akan terpilih dan itu tidak masalah. Nah, kemudian banyaknya sampel yang kita ambil itu ada 14. Kenapa? Karena training data kita ini ada sebanyak 14 baris. Jadi di sini juga kita mengambil 14 baris. Nah, setelah kita melakukan sampling data tadi, maka data yang kita pilih itu akan kita gunakan untuk membuat pohon keputusan. Baiklah, kita masuk untuk membuat node pertamanya itu rootnya. Kalau kita ingat, ketika kita membuat single decision tree, maka seluruh variabel prediksi itu akan digunakan, akan dihitung informasi gainnya, kemudian dipilih gain yang tertinggi. Sedangkan ketika kita membuat decision tree pada random forest, maka kita hanya perlu memilih M variabel saja yang akan dipertimbangkan informasi gainnya. Dan pada kasus kita ini M-nya sama dengan 2. Jadi kita hanya perlu memilih 2 variabel dari 4 variabel yang tersedia, di mana 2 nanti itu kita bandingkan yang mana informasi gainnya yang paling tinggi. Dan pada kasus kali ini ketika membuat node yang root, saya akan memilih income dan student. Ini random, ini bisa apa saja. Bisa umur dan income, student dan umur, bisa apa saja tergantung kitanya sendiri. Oleh karena itu kenapa algoritma ini bilang random forest, karena salah satunya karena ini, karena kita memilih kolomnya itu secara random. Kemudian kita hitung entropinya menggunakan rumus ini, minus sigma PI. PI ini proporsi, kemudian dikali log 2 PI. Kemudian gainnya entropi S ini entropi totalnya, dikurang sigma SI per S. SI ini jumlah pada SI per jumlah total dikali entropinya SI. Nah, untuk mempermudah, maka kita buat tabel seperti ini, tabel yang untuk tabel entropi dan gain. Untuk total ada 14, ini dari jumlah seluruhnya ini. Kemudian dari 14 ini ternyata yang no ini ada 2, yang no ini ada 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang yes sisanya yaitu ada 9. Nah, untuk income dan student kita pecah lagi. Income itu ada 3 nilainya yaitu high, medium, dan low. Untuk high ternyata ada 5 data yaitu 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, dari 5 data itu kita lihat yang no berapa, yang yes berapa. Ternyata untuk high yang yes ini ada 1, 2, ada 3. Ya kan, 3. Terus yang no sisanya itu 2. Untuk medium dan low juga seperti itu. Nah, untuk student juga kita pecah lagi nilainya menjadi 2. Di sini ada no dan yes. Nah, itu kita hitung yang yes berapa, yang no berapa. Seperti di sini. Dan kita hitung entropinya. Contohnya, ketika kita ingin mencari entropi dari no, maka rumusnya tadi itu minus sigma PI proporsi. Di sini yang ternyata tidak membeli komputer ini ada 4/8. Ini 4/8 dikali log 2, 4/8 ditambah proporsi yang membeli komputer itu ada 4 juga, yaitu 4/8 dikali log 2, 4/8. Jika dihitung maka hasilnya 1. Begitu juga nanti kita hitung untuk yes, low, medium, dan high-nya. Akan mendapatkan hasil seperti di kolom yang ini. Kemudian kita akan mencari berapa gain dari income dan studentnya. Contohnya kita mencari gain dari student. Di sini rumusnya tadi yaitu entropi total 0,994. Di sini dibulatkan 0,94, terus dikurang sigma SI. SI ini student ini kan terbelah menjadi 2, yaitu yes dan no. Berapa yang yes? Ternyata ada 6 per SI S1 ini kan. S1 nya itu 6, terus SS ini dan jumlah totalnya yaitu 14 dikali 0,65. Di sini 0,65. Terus ditambah dengan 8/14 dikali 1. Dari mana di sini 8/14 semua datanya ini ada 14 dikali 1. Entropi dari ketika dihitung maka hasilnya 0,09. Nah, setelah itu kita bandingkan gain mana yang tertinggi, dan ternyata gain yang memiliki nilai tertinggi yaitu student. Sehingga note pertama kita putuskan sebagai student. Nah, student ini memiliki 2 nilai terbagi menjadi 2. Oleh karena itu note pertama ini ada 2 branch-nya, ada 2 cabangnya, yaitu cabang untuk yes dan cabang untuk no. Nah, untuk cabang yes ini dia belum membagi datanya menjadi spesifik. Kenapa? Karena untuk yes di sini terbagi menjadi 2. Yang no masih ada 1, yang yes masih ada 5. Jadi kita perlu melakukan penghitungan lebih lanjut. Kemudian untuk no juga begitu, masih ada 4 dan 4. Sehingga kita masih perlu menghitung manual lagi, menghitung hitungan yang lebih lanjut untuk note 1 dan 2. Nah, kita masuk dalam pembentukan note 1-1, yaitu ketika studentnya sama dengan yes. Nah, dari 14 data tadi, 14 data training yang kita ambil dari sampling Bootstrap, maka kita filter lagi yang mana yang studentnya sama dengan yes. Dan ternyata di sini ada 6 data. Kita buat lagi, setelah itu kita pilih variabel mana yang akan kita pertimbangkan. Nah, pada kali ini saya akan mempertimbangkan income dan credit rating. Lagi-lagi ini, saya ingatkan ini bersifat random, boleh apa saja. Yang penting yang kita pilih itu yang belum terpakai di note parent-nya. Note parent-nya tadi kan student. Nih, maka student tidak boleh terpilih lagi. Jadi bisa saja saya pilih X dan income atau X dan credit rating. Tapi kali ini saya memilih income dan credit rating. Setelah itu kita hitung lagi, kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah. Kemudian kita dapati gain-nya ini, dan ternyata gain yang tertinggi itu yaitu credit rating dengan 0,32. Oleh karena itu untuk note 1-1 yang saya pilih yaitu credit ratingnya. Kemudian credit rating terbagi menjadi 2 lagi, yaitu fair dan excellent. Fair dan excellent. Nah, di sini fair ini telah membagi datanya menjadi spesifik. Kita lihat, begitu fair ternyata yang tidak membeli komputer ini tidak ada, semuanya membeli komputer. Oleh karena itu ketika student yes, kemudian credit ratingnya sama dengan fair, maka hasilnya adalah yes. Tapi untuk excellent tidak seperti itu. Excellent masih terbagi lagi, yang no 1, yang yes 1. Oleh karena itu kita perlu melakukan penghitungan lebih lanjut di note ini. Sebelum kesini kita akan kesini dulu, ke note 1-2. Note 1-2 ini yaitu ketika studentnya sama dengan 0. Oleh karena itu semua data kita filter lagi untuk semua student sama dengan 0. Nah, pada kali ini saya akan mempertimbangkan yang umur dan credit rating. Kalau kita ingat di note 1-1 tadi kita pilihnya income dan credit rating, tapi 1-2 saya milih X dan credit rating. Itu boleh-boleh saja.
itu kembali ke kita lagi, tergantung kitanya saja. Jadi boleh apa aja. Begitu kita hitung, ternyata yang tertinggi yaitu umur, memiliki gain 1. Ini gain yang paling sempurna. Maka untuk note 1, 2 ini akan berisi umur, yang mana ada 3 branch-nya, ada 3 branch-nya yaitu middle age, ada youth, dan senior. Dan setiap branch ini telah membagi data menjadi spesifik. Kalau kita lihat di sini, untuk middle age-nya ini yang no-nya 0, yang yes-nya 4. Untuk youth semuanya 0 dan senior semuanya 1. Semuanya 0. Oleh karena itu ini hampir selesai kita membuatnya. Selanjutnya tinggal kita mencari yang menepati note 112. Nah, untuk note 112 maka kita filter, yaitu untuk data yang studentnya yes dan credit ratingnya excellent, dan hanya tersisa 2 data ini. Nah, karena student dan credit rating tadi kita telah pakai sebelumnya, maka tidak bisa dipilih lagi, dan oleh karena itu tidak ada pilihan lagi, kita hanya perlu memakai age dan income. Nah, tanpa membuat tabel informasi gain tadi, ini terlihat jelas bahwa untuk umur dia akan membagi data ini menjadi 2 spesifik. Ketika dia senior, umurnya senior, maka dia no. Ketika umurnya middle age, maka dia yes. Dan oleh karena itu ini age-nya ini pasti gain-nya 1. Sedangkan untuk income dia hanya low, nilainya hanya low, dan dia belum membagi data itu secara spesifik. Oleh karena itu pada note 112 kita pilih umur. Ini terbagi menjadi 2, middle dan senior. Yang untuk middle yes dan senior no. Nah, karena semua data ini telah masuk dalam kelasnya masing-masing, maka perhitungan selesai sehingga kita peroleh pohon keputusan pertama. Ini pohon keputusan pertama kita. Selanjutnya kita buat pohon keputusan kedua dan ketiga. Dengan melakukan langkah yang sama, yaitu yang pertama kita melakukan bootstrap sampling, kemudian kita untuk setiap node-nya kita pilih M, kita pilih 2 variabel yang dipertimbangkan informasi gain-nya, terus kita buat pohonnya, maka diperoleh seperti ini. Ini pohon keputusan kedua dan ini pohon keputusan ketiga. Nah, tadi yang perlu digarisbawahi, pohon keputusan yang kita buat itu dapat berbeda-beda. Nah, bergantung data hasil sampel bootstrapping dan berdasarkan variabel yang dipilih ketika pada pembuatan setiap node. Misalnya di sini, boleh saja di sini saya akan mempertimbangkan credit dan age, tapi teman-teman boleh mempertimbangkan student dan age. Jadi ketika teman-teman memilih student age, pasti di sini akan beda lagi hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi pohon keputusan yang ada di dalam random forest itu benar-benar random untuk setiap orang. Nah, kita akan mengklasifikasikan data baru dengan menggunakan mayoritas vote atau vote terbanyak. Tadi di soalnya itu untuk age-nya youth, income-nya medium, student-nya yes, dan credit-nya fair, kita akan menebak by komputernya itu apa. Nah, untuk pohon keputusan yang pertama kita pertimbangkannya student-nya apa. Ternyata student-nya yes, maka dia akan ke sini. Student-nya yes, credit rating-nya fair, credit rating-nya fair, maka kesimpulannya pohon keputusan pertama akan menghasilkan yes. Oleh karena itu kita simpan, yaitu yes-nya udah 1. Terus untuk pohon keputusan kedua, yang pertama dipertimbangkannya itu kredit. Ternyata kreditnya fair di sini. Terus umurnya ternyata youth, muda. Terus nah di sini ternyata hasilnya no. Jadi pohon keputusan kedua akan menghasilkan no. Sedangkan yang kita ingat tadi pohon keputusan pertama hasilnya yes. Maka sini poinnya 1 sama. Nah, di pohon keputusan terakhir ini yang menentukan hasil akhirnya. Kalau kita lihat yang pertama dipertimbangkan itu umurnya. Umurnya ternyata youth, terus yes student apa tidak? Yes, ya yes studentnya. Maka hasilnya yes, sehingga hasilnya 21. Sehingga diperoleh hasil akhir 2 pohon keputusan menghasilkan yes dan 1 pohon keputusan menghasilkan no. Oleh karena itu, seseorang dengan atribut age-nya youth, income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating akan diprediksi oleh algoritma
random forest kita bahwa seseorang tersebut akan membeli komputer. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode random forest. Kelebihan metode ini meliputi yang pertama, cocok untuk training set data yang berukuran besar. Yang kedua, metode ini tetap dapat digunakan bila terdapat missing data. Yang ketiga, secara umum, metode random forest memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian, kekurangan ini hanya terdapat pada sisi komputasi, tepatnya pada waktu pembuatan model, di mana semakin banyak decision tree yang dihasilkan, maka akan semakin lama proses yang akan dijalankan. Selanjutnya, kita akan mencoba mengimplementasikan metode random forest pada RStudio. Di sini kita telah mempunyai data yang akan kita implementasikan, yaitu data mengenai tipe-tipe wine, yaitu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, nantinya kita akan dapat mengklasifikasikan atau memprediksi suatu wine itu termasuk ke jenis yang 1, atau jenis 2, atau jenis 3, dengan melihat pengaruh dari variabel yang mempengaruhinya, yaitu dari variabel alkohol sampai dengan variabel proline. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita harus mengimport data yang ingin kita implementasikan. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu mengenai bagaimana mengimport atau meload data, sehingga kita akan langsung ke cara yang kedua, yaitu kita akan memanggil package random forest dan package caret. Nah, package random forest sendiri itu akan kita gunakan untuk membuat modelnya, sedangkan package caret akan kita gunakan untuk melihat akurasi ataupun sensitivity ataupun specificity dari model yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita akan mengubah tipe data variabel target menjadi faktor. Nah, mungkin teman-teman bertanya mengapa harus kita ubah menjadi faktor. Kita bisa lihat di sini bahwasanya wine itu dibagi menjadi angka-angka dari 1 sampai 3, yaitu numerik. Sehingga nantinya package random forest akan mendeteksi bahwasanya tipe data wine itu, karena dari 1 sampai 3 itu adalah tipe data kontinu, sehingga nantinya secara otomatis package random forest akan mengira bahwa kita akan melakukan regresi, sedangkan kita akan melakukan klasifikasi, sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu tipe data variable target tersebut menjadi faktor, sehingga nantinya kita akan bisa melakukan klasifikasi. Langkah yang keempat, yaitu kita harus membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data test. Di sini kita mengambil atau membagi datanya dengan mengambil sampel, yaitu kita mengambil sampel sebanyak 75% dari total sampel dan tanpa pengembalian. Nah, sampel ini sebesar 75% ini akan kita jadikan sebagai data training. Sedangkan sisa 25% atau minus sampel akan kita jadikan data testing. Nah, setelah kita membagi data menjadi data training dan data testing, langkah selanjutnya kita akan membuat modelnya menggunakan data training yang sudah kita dapatkan. Kita misalkan dengan RF, lalu kita menggunakan metode random forest dengan variabel target wine dengan variabel lain yang mengaruhi yang dituliskan dengan titik. Lalu kita menggunakan data training dengan M-try-nya 4 dan total pohon yaitu 501. Nah, setelah kita membuat model random forest-nya menggunakan data training,
langkah terakhir yaitu kita akan melakukan prediksi menggunakan data testing yang sudah kita dapatkan. Pertama kita akan memprediksinya dulu, yaitu kita akan memprediksi data-data testing tersebut menggunakan model yang telah kita buat, yaitu model RF. Kemudian hasil prediksi itu akan kita masukkan ke dalam confusion matrix dan juga dalam table, dan memperhatikan target variabelnya yaitu wine. Nah, hasilnya ada di bawah sini. Nah, kita bisa lihat bahwasanya akurasi dari model yang kita buat, yang kita uji pada data testing, itu sebesar 95%. Artinya kemampuan dari model yang kita buat untuk memprediksi keseluruhan jenis wine itu sebesar 95,56%. Lalu di bagian bawah juga ada sensitivitas. Nah, misalnya sensitivitas kelas 1 itu sebesar 94,74%. Itu artinya kemampuan model untuk menebak wine jenis 1 dengan benar yaitu sebesar 94,74%. Selain itu ada juga spesifisitas. Nah, misalnya di sini kita mempunyai spesifisitas kelas 1 yaitu sebesar 96,15%. Artinya kemampuan model untuk menebak wine selain dari jenis yang pertama dengan benar yaitu sebesar 96,15%. Nah, mungkin segitu saja penjelasan mengenai implementasi metode Random Forest pada RStudio. Selanjutnya saya akan masuk pada implementasi WK. Di sini saya memiliki data set wine, yaitu terdapat 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada aplikasi WK saya telah memasukkan dataset tersebut. Kita langsung saja ke classify. Kemudian kita ubah classifiernya menjadi random forest. Di sini numeratornya kita masukkan 8 dan iterationnya kita masukkan 15. Kemudian kita menggunakan percentage split. Lalu di start. Di sini dapat dilihat correctly classification instance-nya adalah 53 dengan total number of instance ada 61. Kemudian dari matriks dapat kita lihat pada baris pertama 17, 2, dan 0 di sini menunjukkan bahwa 17 instance kelas 1 di dalam file dan terdapat 2 kelas yang salah diklasifikasikan sebagai kelas 1. Kemudian pada baris kedua kita dapat lihat 0,19,1. Di sini terdapat 19 kelas 2 yang tepat diklasifikasikan sebagai kelas 2 dan satu kelas yang salah diklasifikasikan sebagai kelas 2. Kemudian pada baris ketiga dapat dilihat 0,5,17. Di sini terdapat 17 kelas 3 yang tepat diklasifikasikan sebagai kelas 3 dan 5 yang salah diklasifikasikan sebagai kelas 3 tetapi diklasifikasikan sebagai kelas 2. Kemudian dapat dilihat di sini akurasi correctly classified instance-nya terdapat 86,8852%. Terima kasih telah menonton video mengenai Random Forest ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.